Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, guys? Semoga yang menonton video ini sehat selalu, rezekinya lancar. Oke, terima kasih ya yang sudah mampir. Kita ngopi dulu, guys. Jadi saya tuh ingin sedikit ngobrol lagi nih. Siapa tahu ini bermanfaat kan nanti terutama buat teman-teman yang masih ada di Indonesia nih, yang masih proses-proses ke Jepang, mau jalur Tokutegino, mau jalur Jisuse magang, itu saya kira sama aja, guys. Rokok dulu ya. Jadi di sini tuh udah dingin. Udah bulan 11 ya, udah memasuki musim dingin di Jepang. Sebenarnya ini musimnya itu masih musim gugur. Tapi nggak tahu kenapa air-air ini tuh udah suhunya itu udah mencapai 9 derajat, guys. Kayak mau bentar lagi kayak mau turun salju kayak gitu kan. Tapi enggak sih kalau di tempat saya tuh. Kalau musim dingin kayak gini biasanya kita udah nyalain AC di atas itu. Kalau nggak nyalain AC udah beku kita. Jadi AC di Jepang itu kalau musim dingin itu bisa hangat. Nggak cuman mendinginkan ruangan aja, guys. Jadi bisa hangat, bisa disetel, mau sampai keringetan juga bisa, mau standar juga bisa gitu. Tadi kembali lagi di awal ya. Oh iya, masalah ini proses kerja Tokutegino atau magang itu sebenarnya sama aja sih, guys. Nggak ada bedanya. Kalau menurut saya sih ada plus minusnya sih. Itu udah aku bahas lah di video-video sebelumnya kan. Apa benefitnya kalau ngambil jalur magang, apa benefitnya kalau mau ngambil jalur Tokutegino, itu banyak lah orang-orang bikin konten seperti itu kan. Nah, yang ingin aku bahas di sini adalah dari ada yang kayak ngechat kemarin kan di Instagram saya gitu, curhat dia kan, Mas kenapa ya kok saya itu udah beberapa kali tes Mensetsu itu gagal-gagal terus. Nah orang itu tuh kebetulan dia ngambil jalurnya magang, guys. Terus aku tanya, kamu itu gagalnya di apa? Di Mensetsu, Mas. Di Mensetsu kenapa kok bisa gagal? Mungkin dari segi bahasanya dia ngomong gitu kan, bahasanya itu kurang bagus atau gimana kan. Kalau menurutku sih bahasa itu emang penting ya kalau mau Mensetsu, tapi enggak 100% itu menjamin kelulusan pas Mensetsu, guys. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi buat teman-teman yang bahasanya masih kurang kayak gitu tuh nggak masalah, percaya diri aja. Yang penting Mensetsu itu percaya diri, jangan mempunyai pemikiran oh iya saya bahasanya kurang, terus nanti gimana ya Mensetsunya, udah pasti gagal nih, kalah saing nih sama kompetitor yang lain gitu. Jangan sampai kalian tuh punya pemikiran seperti itu, guys. Kalau bahasanya kurang, saya sedikit cerita ya tentang saya dulu pas Mensetsu awal mula mau kesini gitu ya. Sama kayak masnya, saya itu dulu Mensetsu 4 kali gagal.
Dan alhamdulillah yang terakhir itu Mensetsu sekali keterima itu dua perusahaan itu di waktu yang sama. Artinya bukan hari itu ya, saya Mensetsu itu misalnya hari ini di Kaisa ini, hari besok di Kaisa yang berbeda. Terus pas pengumumannya itu alhamdulillah keterima semua guys. Itu pun saya juga bahasanya kurang waktu itu, bahasa kurang, yang lain pada pinter-pinter semua kan, tapi saya percaya diri aja kan. Tapi saya tetap percaya diri, gak boleh menyerah lah pokoknya dulu. Samping-samping saya itu bahasanya bagus-bagus semua. Pas posisi Mensetsu berlangsung ya, dia ngejawabnya pakai bahasa Jepang kayak gitu. Wah, dengan lancarnya. Saya sendiri jawabnya cuman pakai bahasa Indonesia guys. Waktu itu kan saya belajar bahasa Jepang itu masih sampai bab 10 atau bab berapa gitu kan. Tapi saya percaya diri, saya mau ikut Mensetsu terus gitu kan, sambil ngelatih mental, pengalaman kayak gitu. Nanti ada pengalaman kita kalau Mensetsu sama orang Jepang, sama HRD yang rekrut dari salah satu SO kayak gitu kan. Nah, jadi masnya itu kemarin bilang katanya gagal terus di Mensetsu, salah satunya bahasanya kurang gitu kan. Kalau menurut saya bahasa kurang itu jangan berkecil hati. Bahasa bagus juga tidak menjamin kelulusan 100%. Nah, ini akan saya bagikan dua cara nih ya untuk yang bahasanya kurang. Untuk teman-teman ini yang masih di Indonesia, kalau mau mendang Mensetsu yang bahasanya masih kurang gitu kan, ya minimal kalian itu hafal kotoba dasar guys. Aisatsu itu udah pasti kalian hafalin itu sampai lancar. Aisatsu ya intinya ya. Orang Jepang itu yang dipandang paling utama itu adalah Aisatsu. Kalau Aisatsunya bagus, meskipun dia selanjutnya nggak bisa bahasa Jepang, itu mungkin dimaklumi ya kalau pas Mensetsu. Yang penting kalian Aisatsunya itu sikapnya itu bagus dulu, mencerminkan kalau saya itu ya emang bener-bener serius gitu kan, mau ngelamar kerja di perusahaan Anda gitu kan. Nah, kalau udah Aisatsunya bagus, senyum gitu kan, nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalau kalian gak bisa jawab, boleh kalian pakai bahasa Indonesia, boleh kan, ada penerjemahnya kan. Kalau pas posisi Mensetsu dunia permagangan itu, mungkin kalau Toko Tegino udah nggak pakai penerjemah ya. Kalau pas mau Mensetsu ngambil jalur magang biasanya sih ada guys. Nah, yang pertama tadi kan Aisatsunya harus bagus gitu kan, sama sikapnya, terus senyum-senyum dikit lah kayak gitu kan. Nah, yang kedua, misalnya kalian itu disuruh mengajukan pertanyaan, dijawab pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, kalian bertanya pun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi kalian itu nanti tanya aja gini, apa ya, pokoknya kalian itu kalau bisa tanya aja tentang perusahaan